Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Uci. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kita akan memulai sekolah minggu kita. Untuk itu silakan duduk rapi, tidak ada yang makan sambil beribadah, tidak mengganggu saudara atau teman yang juga sementara beribadah. Terima kasih untuk yang sudah memiliki sikap siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita berdoa dan memulai sekolah minggu kita, mari kita angkat pujian Hai Mari Berhimpun. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan waktu yang Tuhan berikan bagi kami anak-anak-Mu duduk memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Engkau campur tangan untuk ibadah ini supaya kami semua dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini Kak Uci akan bercerita tentang bagaimana memahami arti dari doa berkat yang kita terima ketika ibadah selesai. Adik-adik, bacaan kita terambil dari Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Kak Uci akan membacakannya untuk kita semua. Bilangan 6 ayat 22 sampai 26. Ucapan berkat iman. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu berkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, kitab Bilangan ini adalah salah satu kitab dari kelima kitab pertama dari Perjanjian Lama yang disebut sebagai kitab Taurat. Adik-adik, kitab ini ditulis oleh Musa dan berisi tentang pengembaraan bangsa Israel di padang gurun dari Gunung Sinai hingga perbatasan Kanaan, tanah perjanjian adik-adik. Dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Adik-adik, doa berkat yang Kak Uci baru bacakan ini adalah doa berkat yang diberikan Allah kepada umatnya ketika mereka selesai membangun kemah suci untuk menyembah Allah. Masih ingatkah adik-adik bahwa Allah memberitahu Musa bagaimana tepatnya kemah suci harus didirikan agar kita bisa belajar menyembah Dia? Adik-adik ingat ketika kemah suci itu selesai dibangun, apakah yang terjadi? Awan kemuliaan memenuhi kemah suci. Ketika umat melihat awan kemuliaan itu, mereka langsung menyembah Allah, adik-adik. Kemudian adik-adik, Allah berbicara kepada Musa dan memberitahu Musa bahwa umatnya harus hidup dengan kudus. Adik-adik, ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita, Allah menjadikan kita kudus. Itu artinya Allah memisahkan kita untuk menjadi miliknya. Dan Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk menaatinya, sehingga kita hidup kudus untuknya, adik-adik. Adik-adik, setelah mengerjakan pada Musa banyak hal tentang apa artinya bagi umat Allah untuk hidup kudus, Allah berkata kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya beginilah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Adik-adik, Harun dan anak-anaknya adalah imam-imam di kemah suci. Jadi Allah memberitahu Musa bahwa ketika umatnya berkumpul di sana untuk beribadah, sang imamlah yang akan mengucapkan doa berkat tersebut, adik-adik. Adik-adik, sekarang kita mendengarkan doa berkat tersebut dari pendeta kita di akhir beribadah. Adik-adik, marilah kita memperhatikan doa berkat ini dan melihat bagaimana Allah memberkati umatnya yang telah dipisahkan untuknya dan hidup baginya. Yang pertama, untuk ayat yang ke-24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya adik-adik, bahwa Tuhan menyediakan bagi kita segala yang baik dan memelihara kita dalam penguasanya. Tidak peduli apapun yang terjadi adik-adik, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari Allah. Hal ini benar adik-adik, bukan karena kuat kita, namun karena Allah itu berkuasa. Yang berikut ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Adik-adik, tentu saja kita tidak bisa melihat wajah Tuhan dengan mata kita. Namun hati kita dan pikiran kita tahu dan percaya bahwa Dia mengasihi kita. Dia menerima kita dan bahwa Dia hadir bersama-sama dengan kita. Adik-adik, semakin kita menemukan kemuliaan Allah dan kebesaran Allah, semakin kita bersyukur dan memujinya. Adik-adik, Allah menyinari kita dengan wajahnya. Apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Kita dapat bergantung pada kasih Allah, berkat-Nya dan pertolongannya saat wajah-Nya menyinari kita, dan memberi engkau kasih karunia. Adik-adik, Allah tidak berpaling meninggalkan kita. Allah mengawasi anak-anaknya dengan penuh kebaikan. Ia lemah lembut dan memedulikan kita, adik-adik. Yang berikut pada ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, Tuhan menghadapkan wajahnya, itu berarti Tuhan berkenan kepada kita. Adik-adik, karena Yesus adalah juru selamat kita, maka Ia satu-satunya yang memberikan kita damai. Ia satu-satunya yang membuat hati kita terus bersandar kepadanya dan merasa tenang ketika dekat padanya. Adik-adik, sungguh satu berkat yang luar biasa yang Allah berikan pada mereka yang telah dikuduskannya. Mereka yang menjadi miliknya dan yang hidup baginya. Nah adik-adik, apa yang dapat kita refleksikan dari pelajaran ini? Yang pertama, kita dapat bersyukur kepada Allah atas apa yang Dia lakukan dan ajarkan dalam firman-Nya untuk memberkati kita dalam doa berkat. Sampai saat ini kita terima lewat pendeta kita. Yang kedua, Allah senang dengan ibadah yang berasal dari hati kita ketika kita menyembah-Nya. Dan yang ketiga, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena telah memberi kita saudara-saudari dan keluarga seiman yang kita masih jumpai sampai saat ini, bahkan di ibadah kita, saat kita menerima berkat-Nya.
Kita bersyukur karena Allah telah memberi contoh yang luar biasa untuk sama-sama menyembahnya, dan kita pun dapat menerima berkat-Nya. Adik-adik, meskipun sekarang kita dalam masa pandemi COVID, sehingga kita masih beribadah secara online, tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap menyembahnya dan beribadah kepadanya dalam keadaan apapun. Bahkan di mana saja kita dapat beribadah, di rumah, di gereja, dimanapun adik-adik berada. Kita juga dapat menyembah Allah secara pribadi, yaitu secara tenang kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Dan yang terakhir, penyembahan atau beribadah kepada Allah tidak seharusnya berhenti ketika kebaktian minggu selesai. Kita harus terus menyembah dan bersandar, memohon pertolongan, serta meminta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita, agar segala sesuatu yang kita lakukan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan adik-adik. Adik-adik, doa berkat yang terambil dalam Bilangan 6 ayat 24-26 atau bahkan yang adik-adik dengar ketika pendeta mengakhiri kebaktian dan memberkati kita dengan doa berkat-Nya mempunyai pegangan yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu ketika kita menerima doa berkat ini, ingatlah bahwa doa ini memberitakan janji Allah akan memberkati dan menjaga kita semua yang percaya kepadanya, yaitu menyediakan hal-hal baik dan melindungi kita dari bencana. Doa berkat ini juga memberitahukan kita bahwa Allah akan terus memberikan kasih-Nya untuk umat-Nya serta memberikan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Adik-adik, untuk ayat hafalannya terambil dari Bilangan 6 ayat 24-26. Ayat hafalnya terambil dari Bilangan 6 ayat 24-26 yang berbunyi, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali lagi adik-adik, Bilangan 6 ayat 24 sampai dengan 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, untuk aktivitas kelas kecil akan mencocokkan gambar dengan kata. Sedangkan untuk aktivitas kelas besar akan melengkapi ayat hafalan dan menjawab pertanyaan. Adik-adik jangan lupa ya, setelah dikerjakan tugasnya langsung dikirimkan ke nomor WA guru sekolah minggu masing-masing ya. Kita akan menutup sekolah minggu kita dengan menyanyikan pujian Masa Depan Sungguh Ada.
Adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah ini. Untuk menutup ibadah, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk memimpin kami beribadah di hari ini. Tuhan berkati setiap firman yang kami dengar. Semoga firman ini bisa menjadi pegangan untuk hidup kami ke depan. Terima kasih Tuhan, pimpin sertai hari-hari kami ke depan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian sekolah minggu online kita hari ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi adik-adik.